Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Diwangkara. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Mesin kelas reguler 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai keterkaitan kimia bahan dengan teknik mesin untuk mata kuliah kimia bahan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Arwati. Sebenarnya apa sih kimia bahan itu? Kimia bahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan organik, anorganik, dan struktur zat suatu bahan kimia. Di dalam kimia bahan, kita juga mengklasifikasikan material berdasarkan jenisnya, yaitu berupa logam dan alloy, polimer dan komposit, keramik, material alamiah, dan ada material elektronik dan semikonduktor. Kemudian di bawah ini ada gambar. Gambar tersebut merupakan contoh material dari polimer dan ada juga contoh material dari logam Fe. Kemudian klasifikasi material juga dibedakan berdasarkan fungsi, yaitu fungsi estetis di mana material cuma dijadikan semata-mata aksesoris saja dan tidak memerlukan teknologi khusus. Kemudian ada fungsi struktur di mana material mempertimbangkan sifat-sifat mekanik, yaitu seperti plastisitas, kekerasan, densitas, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada fungsional, yaitu material harus mempunyai fungsi atau melakukan tugas tertentu. Contohnya seperti material untuk sensor ataupun aktuator. Kemudian aplikasi ilmu kimia dalam teknik mesin. Sebenarnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam bidang teknik, ilmu kimia dapat digunakan untuk mempelajari, meneliti, dan bahkan memecahkan masalah teknik. Beberapa contoh pengaplikasian ilmu kimia dalam teknik mesin adalah untuk mempelajari sifat dan komposisi material yang akan berkaitan dengan sistem metalurgi. Misal kita ingin membuat suatu bahan, namun kita tidak mengetahui bahan yang cocok, maka kita dapat mendalami dahulu sifat kimia dan fisika dari uh, material tersebut melalui ilmu kimia. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk menentukan material yang cocok dan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga bisa melakukan karakterisasi material. Untuk melakukan karakterisasi material eh, perlu atau bahkan banyak menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan bahan kimia maupun ilmu kimia. Kemudian ada juga untuk membantu memecahkan masalah korosi, contohnya dengan bantuan reaksi kimia pada eh, proses electroplating. Kemudian kimia bahan dalam teknik mesin. Dalam teknik mesin biasanya terdiri dari perancangan mekanik dan konstruksi, proses manufaktur dan sistem produksi, konversi energi, serta ilmu bahan atau metalurgi. Dalam buku cakupan tersebut, kimia bahan dapat berperan untuk yang pertama dapat untuk membuat logam paduan. Contohnya pada proses pembuatan baja di mana di situ ditambahkan beberapa bahan paduan yang mana kita mengetahui sifat dan fisiknya melalui ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu kimia. Kemudian ada juga pencegahan korosi menggunakan proses electroplating di mana pada proses tersebut juga terjadi beberapa reaksi redox atau reduksi oksidasi yang mana masih bersinggungan dengan ilmu-ilmu kimia. Kemudian ada lubrikasi dan pasivasi. Lubrikasi dan pasivasi ini terkait dengan pelumasan. Uh, Hubungannya dengan kimia adalah ketika kita menambahkan suatu bahan aditif untuk pelumas tersebut, yang diharapkan agar performanya meningkat, seperti mengurangi gesekan maupun keausan pada mesin. Kemudian ada fuel atau bahan bakar. Dengan ilmu kimia, kita dapat meningkatkan kualitas bahan bakar dengan menambahkan bahan-bahan yang mempunyai sifat dan fisik tertentu yang dapat menunjang atau menaikkan kualitas dari bahan bakar yang kita tambahkan. Kemudian berikut beberapa aplikasi dari kimia bahan dalam teknik mesin, yaitu yang pertama adalah proses pembuatan baja. Pada dasarnya, pembuatan baja adalah dengan melelehkan biji besi dan mengeluarkan pengotor-pengotornya. Kemudian menambahkan komponen-komponen paduan tertentu untuk meningkatkan mutu atau spesifikasi baja. Nah, pada pembuatan baja tentunya kita harus memikirkan terlebih dahulu spesifikasi atau klasifikasi dari baja yang ingin kita buat. Contohnya ketika kita ingin membuat baja yang kuat, maka kita dapat
membuat baja sesuai klasifikasi menurut kekuatannya, ataupun ketika kita ingin memiliki baja dengan kandungan-kandungan tertentu, maka kita dapat membuat baja melalui klasifikasi baja berdasarkan komposisi kimianya, yang mana contohnya adalah seperti baja karbon, baja paduan rendah, baja paduan tinggi, dan lain-lain. Kemudian dari ilmu kimia juga kita dapat mengetahui contoh-contoh bahan-bahan paduan yang memiliki sifat kimia tertentu. Contohnya ada pada slide berikut, di mana beberapa material memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing apabila kita tambahkan pada proses pembuatan baja. Contohnya adalah kromium, di mana kromium dapat menambah kekuatan tarik keplastisan dan meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi. Ya, untuk lainnya bisa dilihat sendiri. Kemudian berikutnya ada proses electroplating, di mana proses electroplating ini sebenarnya proses yang menggunakan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna mendapatkan atau memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak kita lapisi. Beberapa fungsi electroplating adalah, yang pertama adalah secara kesan estetik, yaitu memperbaiki tampak rupa atau dekoratif. Misalnya ketika kita memiliki suatu material yang tampilannya kurang bagus, kita dapat melakukan proses electroplating untuk meningkatkan tampilannya. Seperti misalnya ketika kita mempunyai tembaga, maka kita dapat meningkatkan tampilannya dengan melapisi dengan emas ataupun perak ataupun nikel dan lain-lain. Kemudian yang lainnya adalah untuk meningkatkan ketahanan produk terhadap korosi. Misalnya ketika kita mempunyai suatu logam yang ingin kita lapisi dengan kromium atau zinc. Dengan pelapisan tersebut maka kekuatannya akan meningkat dan kekuatan di dalam permukaannya akan bertambah juga. Kemudian mekanisme electroplating yaitu terjadi perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit, sehingga logam mengendap pada benda padat yang akan dilapisi ion. Nah, pada larutan elektrolit tersebut terlarut material atau logam yang ingin kita lapiskan ke dalam objek kita. Kemudian dengan bantuan beda potensial, maka beda potensial dan reaksi reduksi oksidasi, proses tersebut dapat berlangsung. Contohnya pada gambar berikut merupakan proses pembentukan dari lapisan nikel, di mana reaksinya seperti terlihat pada slide ini. Kemudian aplikasi berikutnya yaitu penambahan bahan aditif pada pelumas. Sebenarnya fungsi pelumas adalah untuk mengurangi atau untuk mengontrol gesekan. Bisa juga untuk memisahkan permukaan, mengurangi keausan, kemudian kontrol kontaminasi, dan juga sebagai pencegah korosi, serta untuk menjaga temperatur atau kontrol temperatur dan transmit power. Kemudian jenis-jenis pelumas ada 6, yaitu ada oil. Oil merupakan pelumas yang paling sering kita jumpai, biasanya ada pada motor-motor kita. Kemudian ada dispersion, biasanya dispersion ini ada dalam bentuk kaleng atau penggunaannya biasanya disemprotkan. Kemudian ada pasta. Pasta ini lebih kental daripada grease. Biasanya penggunaannya mirip-mirip dengan grease, yaitu pada beban-beban yang lumayan berat seperti di bearing atau di bushing dan sebagainya. Kemudian ada kompon. Kompon biasanya dipakai untuk ketika mobil kita ada lecet ataupun tergores. Kemudian ada anti-friction coating, yaitu sebenarnya sama, mirip-mirip dengan pasta and grease. Kemudian bisa dilihat beberapa komponen pelumas memiliki presentase atau pengisi komponen yang berbeda, yaitu terdiri dari aditif dan solid lubrikan.
Zat adiktif yang ditambahkan berfungsi untuk meningkatkan sifat kimia dan fisik dari bahan pelumas tersebut, yang akan menghasilkan meningkatkan kinerja pelumas dan memperpanjang umur pakai dari pelumas dan komponen yang terlumasi. Nah, beberapa zat aditif yang biasa ada pada pelumas adalah anti-aus, anti-korosi, kemudian untuk meningkatkan indeks viskositas, dan juga anti-foam. Untuk bahan-bahannya dapat dilihat dalam slide, sudah tertulis lengkap. Kemudian ada juga untuk pengaplikasian kimia bahan untuk meningkatkan kualitas dari bahan bakar. Sebenarnya sebagaimana kita ketahui bahwa bahan bakar adalah makanan utama untuk mesin untuk menghasilkan energi, di mana kualitas bahan bakar dapat dinyatakan dengan angka oktan atau oktan number yang merupakan presentasi volume oktan di dalam campuran antara isoktan dengan heptana, yang akan menghasilkan intensitas knocking atau daya ketok dalam pembakaran ledakan dari bahan yang bersangkutan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui bahan bakar seperti premium, pertalite, dan pertamax. Nah, beberapa bahan tersebut memiliki nilai oktan yang berbeda-beda. Untuk mesin-mesin berkompresi tinggi, penambahan nilai oktan pada bahan bakar akan mempengaruhi kualitas bahan bakar yang lebih bagus. Kemudian untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dalam segi ilmu kimia, kita dapat menambahkan beberapa zat-zat adiktif yang fungsinya untuk meningkatkan angka oktan dari bahan bakar dan sekaligus sebagai komponen anti ketuk. Beberapa zat-zat yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar adalah TEL atau tetraethylate, merupakan oktan booster yang menghasilkan PBB oksida sebagai anti knocking. Nah, untuk regulasi saat ini tetraethylate sudah tidak digunakan karena menghasilkan emisi zat yang berbahaya bagi tubuh yang dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Kemudian ada alternatif lainnya menggunakan MTBE atau methyl tertiary butyl ether yang mengandung etil dan butil yang memiliki titik didih rendah dan mudah menguap, sehingga cocok sekali untuk menaikkan etil pada bahan bakar. Kemudian ada bioetanol yang merupakan hasil fermentasi dari beraneka ragam sumber daya hayati yang digunakan sebagai bahan bakar untuk meningkatkan angka oktan juga. Kemudian terdapat bioaktif. Bioaktif ini merupakan sumbernya dari minyak atsiri, di mana minyak atsiri didapatkan dari ekstrak dari berbagai bahan tanaman, dari pohon, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai tanaman lainnya. Nah, mengapa bioaktif dapat digunakan sebagai oktan booster? Karena bioaktif dari minyak atsiri memiliki sifat yang mudah menguap, bobot jenis yang rendah, dan viskositas yang rendah pula. Kemudian tersusun dari senyawa hidrokarbon oksigenat yang larut sempurna di dalam bahan bakar. Nah, kemudian beberapa waktu lalu saya mengutip juga dari skripsi dari Poppy Aprilia Storus tentang analisa pengaruh bioaktif pada bahan bakar terhadap unjuk kerja mesin 4 langkah, di mana dari skripsi tersebut disimpulkan bahwa bahan bakar pertalite yang ditambahkan dengan bioetanol dan bioaktif sebanyak 20% untuk bioetanolnya akan menghasilkan peningkatan torsi sebesar 39% dan daya mesin 55%, serta menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 10%. Maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian bioadditif untuk peningkatan kualitas bahan bakar berhasil. Buah dari kolaborasi antara kimia bahan dan teknik mesin. Kemudian yang dapat saya simpulkan yaitu kimia bahan memiliki keterkaitan yang hampir selalu berjalan beriringan dengan ilmu keteknikan, di mana keduanya saling melengkapi dan berkolaborasi untuk menghasilkan output yang lebih baik. Contoh hasil kolaborasi tersebut adalah ketika pada pembuatan baja, kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan karena mengetahui sifat-sifat bahan paduannya. Kemudian dapat menghambat korosi dengan melakukan pelapisan electroplating. Kemudian meningkatkan performa pelumasan untuk mengurangi gesekan pada keuasan pada komponen mesin. Kemudian yang terakhir, kita dapat meningkatkan performa mesin dengan penambahan bahan tertentu dengan sifat kimia khusus, sehingga mesin lebih efisien dan bertenaga. Terima kasih, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video. Bye.